Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, bergabung dengan kami kembali di GBI Worship Night untuk malam hari ini. Mari kita bawa hati kita mau menyembah dan menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bawa persembahan kita, suara kita yang terbaik, dan nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Tuhan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Tetap ku bawa selain yang terbaik,
pertolongan kami, tempat kekuatan kami hanya Engkau Tuhan. Inilah kami Tuhan, umat-Mu. Kami bawa hidup kami, karena bersama Engkau segala sesuatunya indah Tuhan. Terima kasih. Kami cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, kami temukan kasih, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Katakan sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu, dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Indah Kau Tuhan, Kau menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Indah
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau milik kami di surga Tuhan. Tiada lain, hanya Engkau yang kami mau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang disenangkan, Kau yang dimuliakan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Satu Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap,
kami Tuhan dekat dengan Engkau. Kami mau bersekutu dengan-Mu Tuhan dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Rindu selalu bersama, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat teman.
ya Tuhan, untuk kasih setiamu kepada kami ya Tuhan. Kiranya penyembahan dan pujian kami dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apapun firman yang disampaikan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda dalam acara Worship Night pada malam hari ini. Selama beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas tentang sebuah tema yaitu kuat dalam Tuhan atau Strong in the Lord series. Saya berharap melalui pembahasan firman Tuhan ini kita semua akan diberkati. Saya tahu bahwa tantangan, kesulitan sedang kita hadapi, tapi kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, dalam pujian penyembahan, hati kita terangkat kepada Dia, Tuhan hadir dan di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Efesus 6 ayat 10 dan 11 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau kita mendirikan sebuah bangunan, tentu kita tidak hanya ingin desainnya bagus, tetapi bangunan itu kuat dan tahan lama. Begitu juga kalau kita membeli sepasang sepatu, kita tidak hanya ingin yang modelnya menarik, tetapi sepatunya kuat, awet sehingga bisa dipakai bertahun-tahun. Tuhan juga menghendaki supaya kita menjadi orang Kristen bukan yang lemah, yang gampang menyerah, tapi orang Kristen yang kuat, yang tangguh, punya akar iman yang kokoh, sehingga kita menang menghadapi segala tantangan. Saya teringat Simpson dikenal sebagai seorang yang punya kekuatan fisik luar biasa. Dia pernah merobek mulut singa dengan tangan kosong. Dahsyat sekali. Tetapi ternyata dia lemah soal pengendalian diri secara moral, sehingga akibatnya dia kalah karena rayuan Delila dan akhirnya dia mati mengenaskan. Saudara-saudara, banyak orang bisa mengalahkan musuh yang ada di luar. Tapi musuh terbesar sebetulnya ada di dalam, yaitu kita harus menguasai diri kita dan nafsu birahi yang ada. Seorang atlet angkat besi bisa mengangkat beban 200 kg. Tapi kalau dia cepat tersinggung, tidak bisa menguasai kemarahan, maka tentu kita tidak bisa sebut dia adalah orang yang kuat. Karena kekuatan sejati bukan hanya secara fisik, tapi juga ada dimensi mental dan spiritual. Dalam Lukas pasal 2 ayat 40 firman itu berkata, anak itu, maksudnya Yesus, bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Yesus adalah pribadi yang bertumbuh makin kuat secara jasmani dan juga secara rohani. Saudara-saudara, dunia ini hanya menekankan kekuatan secara jasmania, sehingga banyak orang misalnya ikut body building, fitness, belajar karate, dan banyak tokoh-tokoh yang kemudian digandrungi, misalnya Superman, Spiderman, Rambo. Pada kekuatan manusia secara fisik itu sementara, karena orang sudah tua ya top juga, tua ompong dan peot, lemah semuanya. Namun kalau kita punya kekuatan karakter, kita akan berdiri tangguh menghadapi segala tantangan. Nah, malam ini saya mau bicara tentang ciri yang pertama dari orang yang kuat, yaitu mampu mengatasi kegagalan. Saudara sekalian, selama kehidupan kita ada banyak tantangan yang kita hadapi. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita bisa jatuh, kita bisa gagal. Masalahnya, apa yang kita lakukan pada waktu kita mengalami kegagalan? Apakah kita akan semakin terperosok? Ataukah kita bangkit lagi untuk mengatasi segala tantangan? Alkitab berkata 7 kali orang benar bisa jatuh, tapi dia akan bangkit kembali. Sekalipun jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan akan menopang tangannya. Bisa knock down tapi tidak akan knock out karena Tuhan yang menjaga kita. Nah, kalau saya perhatikan dalam Alkitab, ada tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kegagalan bahkan cukup fatal dalam kehidupannya. Musa misalnya pernah membunuh orang Mesir sehingga dikejar-kejar oleh Firaun. Daud pernah berzina dengan istri Uria yang bernama Betsheba.
Murid Yesus juga pernah gagal. Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Yudas mengkhianati Yesus, menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak. Tetapi apa yang terjadi setelah orang gagal itu menentukan hasil kekalnya. Yudas menyesal lalu menggantung diri. Dia tidak pernah datang minta ampun kepada Yesus. Tapi Petrus menyesal datang kepada Yesus. Dan Yesus berkata, apakah engkau mengasihi Simon Petrus? Ya Tuhan. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dan akhirnya Simon Petrus adalah orang yang Yesus pakai untuk berkhotbah pada hari Pentakosta. Dan 3.000 orang bertobat. Gereja mula-mula dilahirkan. Jadi orang bisa gagal dalam banyak bidang, dalam banyak hal. Tapi kalau kita mohon pengampunan, pemulihan, dan maju terus, masih ada harapan. Pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Nah, dalam Yeremia 18 ayat yang keempat, ada firman yang berkata, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, satu kali Tuhan memerintahkan Yeremia pergi untuk melihat orang yang sedang membentuk bejana, saudara. Dibuat dari tanah liat. Tapi kalau kelihatannya bejana itu kurang baik, diproses lagi, dibentuk lagi, diinjak-injak lagi tanah liat itu. Bukan dengan maksud jahat, tapi supaya ada bentukan bejana yang lebih baik yang akan muncul. Begitu juga Tuhan mengizinkan kadang-kadang kesulitan, tantangan, bahkan kegagalan bisa saja secara manusiawi kita alami. Tetapi Tuhan tidak pernah putus asa untuk membentuk kita. Bahkan dalam pertimbangan Allah, kadang-kadang kegagalan itu baik bagi kita. Karena Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yaitu bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita kadang mengalami kegagalan dalam kehidupan, itu bisa membuat karakter kita lebih tangguh, kita bisa lebih dewasa, kita bisa lebih bermurah hati kepada orang yang mengalami kegagalan seperti yang dulu mungkin kita pernah alami. Tidak judgment, menghakimi, masa kamu nggak bisa, mengkritik, rasa sombong. Justru ketika orang gagal, kesombongan, merasa diri tidak pernah keliru, akan dihantam dengan sebuah pukulan yang mematikan, yaitu melalui kegagalan. Dan akhirnya kita menjadi rendah diri dan berkata, Tuhan, aku juga terbatas. Aku hanya hidup oleh anugerah-Mu. Jadi adakah di antara saudara yang hari ini sedang mengalami kegagalan? Mungkin kau gagal dalam studi, gagal di dalam pekerjaan, gagal di dalam percintaan, gagal dalam membina keluarga, artinya saudara tidak bisa menjadi suami yang baik atau istri yang baik, menjadi orang tua yang baik. Kita merasa masih banyak kekurangan. Jangan tenggelam di dalam kekecewaan. Mari kita bangkit karena Tuhan ingin agar kita menjadi kuat di dalam Dia. Ingatlah ini saudaraku, para juara bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Para juara hanyalah orang yang tidak pernah berhenti, tidak pernah menyerah. Ever onward, no retreat. Maju terus, pantang mundur. Maju tak gentar, karena gentar tak maju. Itu sebabnya ayo kita bangkit mengatasi rasa gagal dalam kehidupan kita. Mungkin saudara pernah dengar Thomas Alva Edison melakukan 10.000 kali percobaan untuk menemukan bola lampu pijar. Gagal terus, gagal terus, gagal terus. Tapi karena dia ulet, pada akhirnya dia berhasil. Begitu juga kalau saudara bisa mengatasi kegagalan, engkau adalah orang yang tangguh, yang kuat. Tuhan mau kita menjadi orang yang kuat semacam itu. Colonel Sanders adalah orang yang mengalami banyak kegagalan dalam usahanya. Bikin ini gagal, bikin itu gagal. Yang terakhir dia jualan bensin, saudara. Ya, ternyata terbakar itu pom bensinnya. Jadi ludes, nggak punya apa-apa. Seorang rekannya bilang, sudahlah kamu lebih baik jual makanan saja. Kalau jualan bensin nggak laku, nggak bisa diminum. Kalau jualan makanan nggak laku, ya minimal kamu makan sendiri aja itu makanan. Dia pikir boleh juga ya. Maka dia kemudian mencari apa yang bisa saya lakukan. Dia menemukan resep
ayam goreng, saudara-saudara, dia modifikasi supaya lebih enak. Dan akhirnya pada usia 64 tahun, dia memulai kembali usaha yang baru, menjual ayam goreng, fried chicken, yang akhirnya berkembang bukan hanya di Amerika Serikat, tapi di seluruh dunia. Dan kita tahu bahwa Colonel Sanders adalah pencipta daripada resep Kentucky Fried Chicken. Saya tidak tahu kegagalan apa yang ada di dalam hidup saudara pada hari-hari ini. Engkau bisa gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Rencananya akan selalu terjadi dalam kehidupanmu. Kegagalan bisa membuat kita lebih rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Adakah di antara saudara yang hari ini sedang bergumul, mengalami banyak masalah dalam kehidupan, dan kau membutuhkan doa? Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan, mujizat masih terjadi. Tuhan akan menguatkan engkau, Tuhan memberikan kemenangan bagi saudara. Sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Taruhlah tanganmu di dada kalau engkau mempunyai pergumulan dan membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Bapa Sorgawi, terima kasih. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami tahu kami manusia yang terbatas, kami bisa gagal, kami tidak sempurna. Tapi rencana-Mu tidak pernah gagal. Engkau akan membangkitkan kami sehingga kami menang atas segala-galanya. Karena itu kami berdoa, kalau ada di antara kami yang punya masalah keluarga, pekerjaan, ada hutang, ada sakit penyakit, ada masalah apapun, dalam nama Tuhan Yesus kiranya pertolongan Tuhan, kemenangan dari Tuhan Engkau berikan bagi kami. Dan kami percaya karena kuasa Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kami kuat di dalam Engkau. Karena firman yang meneguhkan kami kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus.
menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu jatuh menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, bentuk hati, kuduskan hatiku, Tuhan. Menjadi serupa seperti-Mu Bapa. Amin. Setiap hari Bapa kami menjadi seperti serupa dengan gambar diri-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada worship night pada hari ini Bapa, kami merasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Bukan hanya di tempat ini Tuhan, tapi di rumah Tuhan, di mana jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, melihat, menonton Tuhan, mendengarkan worship night pada hari ini Tuhan. Kau yang melawat Tuhan satu persatu Tuhan, keluarganya Tuhan, pribadinya Tuhan. Kau berkati pekerjaannya Tuhan, dimanapun mereka ditempatkan Tuhan. Kau tempatkan dia menjadi kepala bukan ekor Bapa. Kau juga melihat Tuhan setiap pergumulannya Tuhan. Kau yang berikan jalan keluar Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mampu Tuhan membukakan pintu yang tertutup Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Bapa, Gereja Betel Indonesia Tuhan. Dimanapun kami ditempatkan Tuhan, kami percaya Bapa, kami ditempatkan untuk bertumbuh Tuhan. Biarkan kami bertumbuh Tuhan, supaya menjadi serupa Tuhan dengan gambar diri-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham Tuhan, beserta istri Tuhan, anak, mantu dan cucu Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, dimanapun mereka melayani Bapa, Kau yang jagai Tuhan di dalam perjalanannya Tuhan, di dalam mereka melayani Tuhan. Kami percaya Bapa, banyak jiwa yang dimenangkan Bapa. Kau yang terus Bapa, Kau yang berkati pelayanannya Bapa. Kami berdoa juga untuk Julius Tuhan, di masa tuanya Tuhan, kami percaya Bapa, hamba-Mu ini Tuhan akan
dipakai Tuhan dimanapun Engkau tempatkan Bapa Tuhan. Kami percaya Bapa, apapun yang hamba-Mu perkatakan Tuhan, kami percaya masih banyak jiwa yang dimenangkan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Bapa di masa-masa sulit ini Tuhan, di masa krisis global Tuhan, kami percaya Bapa Engkau tetap menuntun bangsa kami Tuhan. Kau tetap jaga bangsa kami Bapa. Kau berkati Bapak Presidennya, wakilnya Tuhan, Bapak Joko Widodo beserta Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, Kau yang berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Apapun kebijakan Tuhan, apapun yang mereka akan rancangkan untuk bangsa kami Tuhan, itu semata-mata hanya demi kemuliaan Namu Bapak. Kami berdoa buat kabinetnya Tuhan, Kau yang berikan roh kejujuran Tuhan, roh yang takut akan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pada worship pada malam ini Bapak. Kami merasakan hadirat Tuhan, kasih-Mu bagi kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, amin Bapak. Kasih Tuhan, segala pujian, hormat, pengagungan kami Tuhan, kami serahkan Tuhan kepada nama-Mu saja Tuhan. Dan Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Kami tutup worship night malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.